Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kreatif? Perkenalkan, nama saya Pak Agus, akan mengajar tentang operasi hitung berbagai pecahan untuk kelas 6. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari yaitu yang pertama adalah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Tentunya kalian di kelas sebelumnya sudah mempelajari tentang beberapa materi tentang pecahan. Dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, kemudian persen dan sebagainya. Kita akan melanjutkan apa yang telah kita pelajari tentang penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, kemudian yang kedua yaitu bentuk perkalian bagian berbagai bentuk pecahan. Sehingga nanti kita akan semakin pintar, kemudian kita lanjutkan di soal cerita berbagai operasi hitung pecahan. Yang pertama, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Ini yang pertama, ini sebagai contoh 3/4 tambah 5/6. Oke, materi sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengoperasikan atau menjumlahkan pecahan biasa yang berbeda penyebutnya. Tentunya kalian ingat bagaimana cara menyamakan penyebutnya dengan KPK. Nah ini 4 dan 6 ini belum sama. Oleh sebab itu kita harus menyamakan penyebutnya. Coba tentunya kalian ingat 4 dan 6 itu KPK-nya berapa? Tentu kalian bisa menggunakan cara tangga, cara faktorisasi, dan mungkin cara yang lain. Ini Bapak langsung 4 dan 6 itu kita bisa melihat atau kita bisa menghitung 4 dan 6 itu KPK-nya adalah 12. Oleh sebab itu 4 menjadi 12 ini dikalikan 3. Yang atas pembilangnya 3 kali dengan 3 sama dengan 9. Yang pembilang 5 ini ikut dari yang bawah 6 jadi 12 kali 2, kemudian 5 dikali 2 sama dengan 10. Yang bawah alias penyebutnya ini sudah sama. Oleh sebab itu pembilangnya tinggal dijumlahkan. 9 tambah 10 sama dengan 19. Kemudian yang bawah sebagai penyebut 12 tidak diapa-apakan lagi alias atau sudah sama dengan 19/12. Kemudian kita ingat kembali tentang pengurangan. Materi sebelumnya pengurangan berpenyebut sama. Di sini Pak Agus akan menjelaskan tentang pengurangan yang berbeda penyebutnya. 4/5 kurangi 2/4. 5 dan 4 penyebutnya berbeda. Oleh sebab itu seperti yang penjumlahan yang di atas kita harus menyamakan dulu. Dengan apa? Dengan KPK. Nah, di sini KPK dari 5 dan 4, tentunya kalian sudah bisa mencari. 5 dan 4 KPK-nya adalah 20. Bisa dicari dengan cara faktorisasi, bisa dicari dengan cara tangga, ataupun cara yang lain yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru yang di kelas sebelumnya. Nah, setelah disamakan KPK dari 5 dan 4 itu 20, kita ikuti 5, penyebut 5 menjadi 20, itu merupakan perkalian dari 5 kali 4. Di sini pembilangnya kita ikuti juga kali 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Yang 2/4, penyebutnya 4 menjadi 20 haruslah dikali 5. Nah ini yang atas, yang 2 pembilangnya juga ikut dikali 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Oleh sebab itu, sekarang kita sudah menemukan ataupun penyebutnya sama, penyebutnya 20. Sehingga tinggal menghitung 16 kurangi 10 sama dengan 6/20. Nah, untuk materi penjumlahan dan pengurangan pecahan prinsipnya seperti itu. Pecahan-pecahan. Nanti ketika kita menemukan pecahan campuran itu pada prinsipnya adalah sama.
pecahan campuran adalah pecahan biasa yang harus diubah dulu dari campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang kita akan masuki materi berikutnya. Materi berikutnya, operasi hitung perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Nah, yang pertama, operasi hitung perkalian dan bagian pecahan biasa. Kalau tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, sekarang kita masuk di perkalian dan pembagian. Sebagai contoh, 3/4 dikali 5/6. Perkalian ini berbeda sekali dengan pengerjaan penjumlahan dan pengurangan sebelumnya. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu harus mencari penyebut yang sama jika penyebutnya berbeda. Kalau di perkalian dan pembagian tidak ada hubungannya dengan penyebut. Kita langsung mengerjakan. Nah, di sini 3/4 kali 5/6. Kita langsung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilangnya 3 dan 5 kita kalikan, 3 kali 5. Kemudian penyebutnya 4 kali 6. Kita dapatkan 15/24. Anak-anak sekalian, tentunya pecahan biasa tidak terlepas dari penyederhanaan. Dulu kita sudah belajar tentang penyederhanaannya bagaimana dengan cara FEB ataupun dibagi satu persatu. 15 dan 24 itu memiliki faktor yang sama. Faktor berapa? Ya, faktornya 3. Jadi yang 15 kita bagi 3 bisa, 24 kita bagi 3 juga bisa. Jadi lebih sederhana, angkanya lebih kecil tetapi nilainya sama dengan 15/24. Nah, jadi 5/8. Contoh berikutnya. Sekarang yang pembagian. Pecahan biasa pembagian. 4/5 dibagi 1/4. Ya. Pengerjaan pembagian pecahan biasa ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan perkalian. Mengapa? Karena pengerjaannya dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Jawa itu disebutkan ping walik. Artinya yang belakang dibalik saja dulu menjadi bentuk perkalian. 4/5 kali, kalau tadi baginya 1/4 dibalik jadi kali 4/1. Jadi ingat, yang belakang yang dibalik. Balik posisi, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Yang belakang, yang sebagai pembaginya. Kalau sudah dibalik, kita kalikan. Seperti perkalian yang di contoh yang di atas. 4 kali 4 sama dengan 16. 5 kali 1 sama dengan 5. Kita lihat hasilnya. Nah, 16/5 tidak memiliki faktor yang sama, alias faktornya cuma 1, yaitu angka 1. Namun, kita sudah belajar tentang pengubahan pecahan. Ini pecahan biasa, bisa diubah menjadi pecahan campuran. Coba 16 bagi 5 berapa? Ya, betul, 3. 3 tetapi bersisa. Sisanya berapa? 1. Maka dari itu, 16/5 menjadi sama dengan 3, 1/5. Nah, anak-anak sekalian, tentunya materi matematika itu sangat berkait dengan materi sebelumnya. Oleh sebab itu, kesuksesan materi matematika yang ada di kelas 6 tidak terlepas dari kesuksesan kalian belajar matematika di materi sebelumnya. Ibaratkan seperti rantai, itu seperti mata rantai, jadi saling terkait. Kita belajar materi berikutnya. Operasi hitung perkalian dan bagian pecahan desimal. Kalau tadi pecahan biasa, sekarang kita masuk di pecahan desimal. Atau dengan tanda koma. Biasanya tanda koma itu merupakan ciri dari pecahan desimal. Kita lihat. Contoh ini. 0,5 kali 0,3. Di belakang koma satu angka. Ini kebetulan contoh yang paling mudah. 0,5 dan 0,3. Ini dalam pengerjaannya kita ubah dahulu
menjadi pecahan biasa. Coba 0,5. Berapa ini pecahan biasanya? Betul, 5/10. Yang 0,3? Ya, 3/10. Kita lihat sekarang. Oh iya, betul. 5/10 kali 3/10. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sama. Pengerjaan pecahan desimal itu sama dengan pengerjaan dari pecahan biasa. Hanya berbeda bentuk. Kalau sudah seperti ini, kita ingat tadi materinya. Tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. 5/10 kali 3/10. Kita lihat. Nah, 5 kali 3, 15. 10 kali 10 sama dengan 100. Apakah ada faktor yang sama? Ada. Berapa? 5. 15. Nanti kalau kita ubah menjadi pecahan biasa lebih sederhana, bisa. Kita ubah menjadi pecahan desimal, bisa. Tentunya kalian ingat bagaimana cara mengubah pecahan desimal dari pecahan biasa. Ya, per 100 berarti di belakang koma itu menunjukkan 2 angka. 15/100 sama dengan 0,15. Ingat, tidak boleh disebutkan 0,15. Di belakang koma sebutkan 0,15. Lanjut pembagian. Pembagian pecahan desimal. 0,12 bagi 0,3. Sekali lagi, pengerjaannya kita ubah menjadi pecahan biasa. Kita lihat. 0,12. 12/100. 0,3. 3/10. Ingat, tadi kita sudah belajar tentang pembagian pecahan biasa. Yang dibalik depan atau belakang? Posisi pembilang dan penyebutnya? Iya, yang dibalik adalah posisi yang di belakang atau pembaginya. Di situ, di posisi 3/10. Nah, 3/10 itu harus dibalik posisinya. Yang 10 menjadi yang di atas, yaitu pembilangnya. Yang 3 dari pembilang menjadi penyebut. Nah, kita lihat. Seperti ini. 12/100 dikali 10/3. Kalau tadi di awal dibagi, sekarang kita kali. Karena sudah dibalik posisinya. Dari pembilang ke penyebut, penyebut ke pembilang. 12 kali 10. 100 kali 3. Sama dengan 120/300. Sekali lagi, ini pecahan biasa. Berkaitan dengan penyederhanaan. Ada faktor yang sama. 10 paling besar. Atau FBB-nya 10. Berarti ini bisa kita bagi 10 semuanya. 120 dibagi 300. Bisa dikatakan bagi 10 nolnya hilang. Nah, menjadi 12/30. Lebih sederhana lagi, dibagi 6. Ada faktornya 6 lagi. Sama dengan 2/5. Ini yang paling sederhana. Oke, anak-anak, bisa dipahami pada intinya di pecahan desimal itu juga pecahan biasa. Ininya seperti itu. Lanjut materi berikutnya. Soal cerita operasi hitung pecahan. Dalam soal cerita operasi hitung pecahan ini, kunci yang pertama adalah prinsip. Apa prinsipnya? Prinsip hitungnya harus betul dulu. Kalau sudah pemahaman soal. Kita lihat contohnya sekarang. Dewi mempunyai pita 2,75 meter. Kemudian membeli lagi 11/5 meter. Berapa panjang pita Dewi sekarang? Ini ada pecahan yang berbeda. Yang atas, pita Dewi yang pertama, itu pecahan desimal. Kemudian yang di bawahnya, cerita berikutnya, itu adalah pecahan biasa. Ada 2 pecahan yang berbeda ini. 2 pecahan yang berbeda ini harus menjadi 1 pecahan dulu. Tidak bisa langsung. Oh, ini kan bisa dipahami penjumlahan. Berarti langsung 2,75 ditambahkan 11/5 sama dengan sekian.
Kita ikuti tahap per tahap. Kita tulis dulu. Dalam soal cerita kita tulis dulu prinsipnya. Prinsipnya ini adalah penjumlahan. Karena yang tanya adalah berapa panjang pita dewi sekarang. Sebenarnya, oh ini penjumlahan. Tetapi ingat, ini pecahan, bentuk pecahannya ini berbeda. 2,75 ini pecahan desimal, kemudian 11/5 ini merupakan pecahan biasa. Kita tulis dulu. 2,75 tambah 11/5. Kita lihat. Kemudian kita jadikan satu bentuk pecahan. Kalau di sini Pak Agus bisa contohkan pecahan desimal jadikan pecahan biasa, sehingga keduanya sama-sama menjadi pecahan biasa. 2,75 jadikan pecahan biasa. Di belakang koma ada 2 angka, mewakili nolnya 2. Bisa jadi menjadi 275/100. 275/100 tambah 11/5. Kembali lagi kita ingat tadi materinya. Tadi ada materi penjumlahan pecahan biasa yang dengan penyebutnya berbeda. Ini penyebutnya berbeda. Setelah kita tuliskan pecahan biasa, penyebutnya ternyata berbeda, berarti langkahnya berikutnya adalah menyamakan penyebut. Apa? Dengan apa? KPK. Ya, dengan KPK. Kita cari KPK 100 dan 5. Coba. Sekarang cari KPK 100 dan 5. Coba. Ya, tentunya nggak ada masalah. KPK-nya 100. Coba kita lihat. Nah, kita samakan. 275/100 tambah 11/5 sama dengan yang 100 biarkan 100. Berarti sudah tidak ada perubahan. Yang 275 kita tinggal pindahkan. Kemudian yang 5 menjadi 100. 5 menjadi 100 dikali 20. Yang 11 kita kalikan dengan 20. Menjadi 220. Sudah sama penyebutnya, tinggal menjumlahkan pembilangnya. Penyebutnya jangan ikut dijumlahkan. Ingat, yang dijumlahkan hanya pembilang. Kita lihat. Wah, banyak sekali. 495/100. Nih, kemudian 495/100 ini kita ubah menjadi bentuk desimal. Ini bisa jadi desimal, bisa menjadi lebih sederhana pecahan biasa. Yang jelas, pengubahan bentuk pecahan itu tidak mengubah nilainya. Ini sebagai contoh, kalau 495/100 kita ubah menjadi bentuk desimal, kita ingat kembali di belakang koma kalau per 100 berarti ini nolnya 2, di belakang koma 2 angka. Oke, 4,95. Oke, seperti itu soal cerita yang pertama. Dipahami, kemudian prinsip dari soal ini apa, soalnya kita tuliskan, kemudian langkah-langkah berikutnya jika penjumlahan pecahannya harus dalam satu tipe. Kalau pecahan biasa jadikan pecahan biasa, kalau mau jadikan desimal, jadikan desimal. Baru dioperasikan penjumlahan atau pengurangan. Contoh soal cerita berikutnya. Ini masih mudah. Ukuran papan catur 0,51 cm kali 0,51 cm. Luas papan catur tersebut adalah titik-titik. Kalau ukuran seperti ini berarti kalau kita tengok tentang bangun datar, kalau yang ukurannya sama berarti dia adalah persegi. Ya, papan catur kalau dibuka itu menjadi persegi. Nah, ini di sini dalam soal cerita ini ukurannya 0,51 kali 0,51. Wah, itu gampang itu, tinggal ngalikan. Sudah satu tipe, tidak ada pengubahan. Ya, betul, tinggal mengalihkan. Kita lihat. Pengerjaannya. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,51 kali 0,51 sama dengan 51/100 kali 51/100. Kita lihat, sama dengan 2601 per 10.000. 10.000, nolnya ada 4. Berarti ketika kita mengubah pecahan desimal, di belakang koma ada 4 angka.
Jadi angka 2601 itu bagaimana caranya? Dijadikan di belakang koma jadi 4 angka. Berarti 2601 itu di belakang koma semua sehingga 0,2601. Seperti itu caranya. Oke anak-anak kreatif semuanya, materi matematika tidak terlepas dari materi sebelumnya. Oleh sebab itu, pesan Pak Agus untuk menguasai materi pecahan ini, yang pertama, berlatih kembali perkalian 2 digit dan pembagian 3 angka. Jadi kalau masih ada permasalahan tentang perkalian, masih ada permasalahan tentang pembagian, buat soal sendiri bisa buka buku yang sebelumnya, bisa latih kembali perkaliannya, latih kembali pembagiannya. Itu tentunya akan menyukseskan dari materi pecahan. Yang kedua, berlatih kembali pengubahan pecahan biasa ke pecahan campuran ke desimal ke persen, atau sebaliknya. Itu harus mahir. Kalau tidak mahir, ketika dalam pengerjaan penghitungan, nanti akan banyak masalah, akan banyak hambatan. Ini sama dengan berapa ya desimalnya? Ini pecahan lebih sederhananya berapa ya? Kemudian ini penyebutnya sama, penyampaiannya bagaimana ya? Itu akan menjadi hambatan yang luar biasa. Yang selanjutnya, banyak berlatih berbagai tipe soal pecahan. Soal pecahan itu banyak sekali tipenya. Dengan kita berlatih, kita akan memahami masing-masing tipe. Ini harus diapakan, ini harus bagaimana, seperti itu. Oke anak-anak, sekian materi dari Pak Agus. Jangan lupa kalau nonton YouTube harus didampingi dengan orang tua. Kemudian tonton YouTube channel Ruang Siar Guru. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.